Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah analisis real. Kali ini kita akan membahas tentang barisan fungsi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang integral Riemann dan mungkin saya tidak membahas tentang aproksimasi dari integral atau lebih tepatnya untuk mengaproksimasi nilai gitu ya. Itu sangat berguna sebenarnya pada bab 7 subbab 7.7.5. Ini sangat bermanfaat untuk yang bagi Anda yang ingin bergerak di bidang aproksimasi atau penghampiran gitu ya untuk menghampiri suatu nilai. Biasanya nih metode-metode yang ditunjukkan itu biasanya diperoleh di metode numerik ya seperti eh, apa namanya hampiran trapesium, kemudian aturan titik tengah, lalu ada Simpson, ada ya ada Simpson itu ya. Simpson itu banyak ya. Kalau di sini Simpson ke N. Ya. Jadi bisa dibaca sendiri gitu ya. Nanti tapi kita nggak tidak membahas tentang hal itu karena kita tidak mempelajari tentang aproksimasi. Nah, kita akan lanjutkan ke yang namanya barisan fungsi. Nah, ini sedikit berbeda dengan barisan biasa atau barisan bilangan ya. Sedikit berbeda, saya rasa perlu untuk kita bahas lebih dulu. Nah, ya, barisan fungsi itu adalah atau kita langsung ke definisinya bahwasanya suatu misalkan A ini adalah suatu himpunan bilangan real gitu ya dan N adalah suatu bilangan asli. Kalau Fn itu memetakan dari A ke R, ini kita sebut sebagai atau si kumpulan Fn ini akan kita sebut sebagai barisan fungsi pada A ke bilangan real, ya. Nah, ini jelas bahwa kalau kita ambil x-nya, ya, kalau kita ambil setiap x di A, maka barisan fungsi ini akan menghasilkan barisan bilangan, ya, barisan bilangan. Nah, katakanlah Fnx gitu ya, bergantung pada x. Ya, Fn1 berarti nilai-nilai dari Fn1, F11 berapa, F21 berapa, F31 dan seterusnya. Itu akan menjadikan sebuah baris bilangan. Sehingga ini akan memperoleh ya Fnx ini akan eh, mendapatkan atau diperoleh dengan menghitung nilai masing-masing dari Fnx. Fn di titik x. Dan ya kita katakan bahwa suatu barisan ini konvergen, ya barisan fungsi kita katakan konvergen ke suatu fungsi apabila untuk setiap x, apabila barisan nilai fungsinya atau barisan fn x-nya itu konvergen ke nilai fungsi f di x, yang x yang bersesuaian. Berarti dalam hal ini f disebut sebagai limit pada a0 dari barisan fn, ya. Dan f itu uh, kalau ada gitu ya, kita katakan bahwa fn ini konvergen atau kita katakan fn itu konvergen titik demi titik karena bergantung pada nilai x-nya ya. Pada dasarnya bergantung pada nilai x. Nah, dan biasanya dinotasikan ya. Kita notasikan sebenarnya sama saja dengan apa namanya? Barisan bilangan, tapi di sini jarang lebih tepatnya untuk menambahkan nilai n. Nah, tapi tidak bukan berarti dilarang, tidak, melainkan ini hanya untuk menghindari nih salah tafsiran, ya, salah tafsiran saja. Tapi enggak sampai dilarang, gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan Fn itu konvergen ke F pada A0, maka cuma dituliskan F sama dengan limit dari Fn pada A0 atau Fn tanda panah ke F gitu ya pada A0. Dan kalau kita melibatkan X ya kita tuliskan saja nilai fungsinya ya sama saja. Nah, contoh di sini bahwasanya limit dari dari X per N itu sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Ya kita lihat ya bahwasanya pertama ya mungkin saya bisa tulis di sini ya. Limit ya 1 per N untuk N menuju tak hingga ya ini sama dengan 0. Ya, ini limit 1 per N untuk N menuju tak hingga. Maka berapapun nilai X-nya gitu ya. Limit
ya. Eh, ya, maka ini karena gini, maka limit dari X per N, tentu ini kita bermainnya di N ya. Ini akan sama dengan X dikali limit per N. Yang mana ini hasilnya adalah X dikali 0 sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga ini untuk setiap X-nya anggota bilangan real. Berapapun nilai realnya pasti akan berlaku seperti ini. Nah, saya sebenarnya sulit juga ya kalau menampilkan gambar apa namanya grafiknya, tapi coba bisa nggak ya? Hmm, mungkin saya pindahkan. Nah, ini dia ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Kita bisa lihat di sini bahwa F1 atau X per 1 itu adalah yang biru ini di atas. Ya. Kemudian F2 itu yang hijau, F3, F per 3, F3 itu adalah yang merah, F4 itu kuning, F5 biru muda, F6 hijau muda. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa arahnya ya, pada dasarnya dia akan menuju ke fungsi 0 gitu ya, dia menuju ke sini. Nah, yang kita lihat di sini adalah nilai X-nya sebenarnya, nilai fungsi di X. Misalnya kita ambil X-nya berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3 ya. Ini 3. Maka yang kita lihat nilai-nilai fungsinya itu di sini. Ya. Ini adalah F 1, 3. Kemudian ini F 2, 3. Lalu di sini F3, 3 dan seterusnya gitu ya. Sehingga dia akan menuju ke 0 pada dasarnya. Ya, karena tadi kita sudah tunjukkan bahwa nilai fungsi atau barisan fungsi X per N ini menuju ke 0, ke fungsi 0. Ya, berarti dia menuju ke situ. Apakah melulu ke bilangan konstan? Enggak. Ya, jawabannya tidak. Tidak harus ke bilangan konstan. Bisa jadi enggak konstan. Nah, di sini misalnya dia menuju ke suatu eh, apa ya namanya ya? Fungsi gitu ya. Dia menuju ke suatu fungsi tangga. Ya, kalau kita misalkan limit X pangkat N atau G itu adalah GN ini misalnya. Misal GN itu adalah X pangkat N. Ya. Ini akan untuk X-nya tentu di bilangan real. Kita akan lihat bahwa kalau X-nya itu di antara -1 sampai 1. Nggak masuk satunya dan -1. Kita akan mendapatkan nilainya itu kecil gitu ya. Kecil dari atau kurang dari 1 sehingga dia akan menuju ke 1 ke 0 ya. Semakin besar pangkatnya dia akan menuju ke 0. Ya meskipun ini nggak semudah seperti tadi ya bisa dikeluarkan limitnya. Nggak semudah itu. Melainkan ya ini perlu analitik gitu ya. Nah, ini GN yang seperti ini ya. GN yang X pangkat N untuk X-nya berada di antara sorry, nggak ada sama dengannya ya. Berada di antara -1 sampai 1, ini GN-nya akan menuju ke 0 gitu ya. Untuk ya pada pada selang buka dari -1 sampai 1. Nah, sedangkan kalau untuk di mana X-nya itu, kalau X-nya sama dengan 1, ya, atau justru kalau X-nya lebih dari 1 gimana? Kalau X-nya lebih dari 1, GN-nya itu akan menuju ke positif tahingga, artinya dia semakin besar gitu ya, tidak ada, tidak konvergen. Ya.
Kalau X-nya sama dengan 1, ya GN-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian kalau X-nya sama dengan negatif 1 gimana? Ya, ternyata ini tidak, ya. Atau kita bisa dapatkan bahwa GN ini sama dengan menjadi 2, yaitu min 1 ketika N-nya ganjil dan positif 1 ketika N genap. Nah, kemudian kalau X-nya kurang dari 1, ya ini min 1 ya sama saja gitu ya. Dia akan berada di antara itu. Ya, sama aja dengan ini. Berarti GN tidak konvergen. Sehingga yang kita peroleh bahwasanya ya, GN itu akan menuju ke atau ya akan menuju ke G, di mana G-nya ini adalah 0 dan 1 tergantung eh, intervalnya ya. Kalau dia 0 itu ketika atau dia konvergen ke 0 pada min 1 sampai 1 dan ia akan konvergen ke 1 ketika X-nya sama dengan 1. Hanya itu saja ya. Nah, ini gambarnya bisa Anda coba sendiri cari gambarnya. Ini ada beberapa contoh kayaknya saya nggak sempat bahas. Kita lanjut. Ya, ini bisa dijadikan latihan boleh juga. Asik nih kayaknya nih. Latihan. Ini juga latihan. Ya, sinus lagi ya. Ini perlu dicek bagaimana caranya. Nah, kita lanjut ke lemma 8.1.3. Nah, ini sedikit berbeda gitu ya. Ini mengarahkan barisan ini seperti barisan bilangan, barisan fungsi menjadi lebih kepada barisan bilangan. Bahwasanya barisan Fn ini barisan Fn adalah barisan yang konvergen ke F ya pada A0 jika untuk setiap epsilon positif terdapat X di atau dan setiap X di A0 ya terdapat bilangan asli K sedemikian yang bergantung pada epsilon dan X sedemikian sehingga jika N-nya lebih dari atau sama dengan K maka selisih ini berlaku ya. Nah, ini buktinya sebenarnya cukup mudah karena pada dasarnya kita menggunakan definisi dari barisan ya. Di sini sudah dikatakan bahwa dari definisi bahwasanya satu fungsi f itu fn barisan fungsi fn itu konvergen ke f apabila barisan fnx-nya konvergen ke x. Jadi sebenarnya cukup cukup mudah untuk menunjukkan ini. Ya bisa bisa Anda kerjakan. Nah, kita akan lanjut ke yang berikutnya itu konvergen seragam. Nah, ini yang sebenarnya cukup menarik ya. Bahwasanya suatu fungsi atau barisan fungsi ini dikatakan eh, konvergen seragam pada A0 ke F apabila untuk setiap epsilon positif terdapat K. Nah, ini tidak bergantung lagi pada X, tapi bergantung pada epsilon sehingga N-nya lebih dari sama dengan K epsilon. Maka berlakulah selisih Fnx kurang Fx kurang dari epsilon untuk setiap X-nya di A0. Sehingga ini sebenarnya kita bisa melihat seperti barisan yang konvergen, fungsi yang kontinu seragam, mirip gitu ya, karena tidak lagi bergantung pada X, melainkan hanya bergantung pada epsilon saja. Nah, ini definisinya dan dituliskan ya, kalau tadi konvergen biasa tanda panahnya 1, kalau konvergen seragam biasanya ditandain dengan tanda panah yang 2 ya, sama saja. Cukup cukup sederhana. Nah, selanjutnya ada sebuah lemma yaitu lemma 8.1.5. Nah, ini adalah kondisi di mana suatu barisan fungsi itu tidak konvergen seragam. Sebenarnya ini cuma negasi dari apa yang ada pada definisinya. Bahwasanya suatu barisan fungsi Fn pada A ini tidak konvergen seragam pada A0 ke fungsi F jika untuk suatu epsilon positif terdapat sub barisan Fnk dari Fn yang dan barisan Xk di A0 sedemikian sehingga selisih dari Fnk Xk kurang Fxk itu akan lebih dari atau sama dengan suatu nilai tertentu atau suatu epsilon positif untuk setiap k ya. Ini X-nya nggak ada ini harusnya. Untuk setiap k. Nah, buktinya ya juga cukup mudah karena kita cuma mengambil negasi dari definisi. Jadi bisa Anda coba sendiri. Nah,
Kita lihat contohnya saja, yaitu fungsi X per N tadi. Nah, fungsi X per N tadi itu adalah fungsi yang tidak konvergen seragam. Kenapa? Karena kalau kita mengambil NK sama dengan K, XK sama dengan K, ya, XK ini kan barisan bilangan juga. Maka FNK XK itu adalah ya, FNK XK itu sendiri adalah K per K, yaitu 1. Sehingga eh, nggak menuju ke 0 ketika X-nya berada di eh, apa namanya, ya di real gitu ya, berapapun nilai X-nya dia akan menuju ke 1. Dan seharusnya kalau dia mau menuju ke 0 itu batasnya adalah dari -1 sampai 1. Tapi karena ini berlaku dia sama dengan 1 untuk setiap eh, barisan fungsi gitu ya, maka limit X per N itu kan sama dengan 0 untuk setiap X ya. Ya, harusnya gitu ya. Tapi karena ini kita bisa lihat bahwa terdapat subbarisan yang ternyata menuju ke 1, sehingga kita bisa katakan barisan fungsi Fn ini tidak konvergen seragam pada real ke fungsi 0 atau fungsi f yang sama dengan 0. Contoh lainnya X pangkat K ini juga bukan fungsi yang konvergen seragam ya. Kalau kita buat di sini NK-nya sama dengan K gitu ya. Kemudian XK-nya adalah 1/2 pangkat 1 per K. Maka FNK XK itu adalah 1/2 pangkat 1 per K dipangkatkan dengan K. Ya. Sehingga ini akan memperoleh hasilnya adalah 1/2. Nah, padahal kalau kita tadi menginginkan ketika X-nya di -1 sampai 1, harusnya dia menuju ke 0. Ya, padahal ini dia setengah. Jadi setengah bagi kurang 0 ya, tentu akan suatu nilai bilangan real tertentu. Jadi dia nggak konvergen seragam. Ya. Nah ini juga sama. Ya, kalau kita cari, kalau kita misalkan NK-nya sama dengan K, kemudian XK sama dengan min K, ya. Berarti kita akan punya FNK XK itu adalah, kita langsung masukkan aja, substitusikan ke sini. K kuadrat ditambah K dikali min K per K. Itu sama dengan K kuadrat dikurang K kuadrat per K sama dengan 0. Dan padahal ini harusnya menuju ke suatu fungsi X gitu ya. Harusnya dia menuju ke X. Tapi ternyata tidak menuju ke sana secara seragam. Jadi dia hanya konvergen titik demi titik. Ya, jadi dibedakan barisan yang konvergen titik demi titik, yaitu barisan yang kekonvergenannya kita lihat nilai fungsinya atau definisi awalnya, dan kekonvergenan seragam itu adalah ketika kita hanya memperhatikan epsilonnya saja, ya, dia tidak bergantung lagi pada x. Nah selanjutnya ini cukup penting, yaitu sebuah definisi yang dinamakan sebagai norm atau fungsi yang ya norm seragam gitu ya. Kita definisikan suatu norm seragam. Bahwasanya jika A ini adalah suatu subhimpunan bilangan real dan V itu adalah fungsi. Nah, fungsi V ini kita sebut sebagai fungsi yang terbatas pada A jika V itu adalah VA itu merupakan subhimpunan terbatas pada himpunan bilangan real, atau range-nya dari fungsi V pada domain, atau range dari fungsi V ini adalah subhimpunan terbatas, maka fungsi V itu terbatas. Dan selanjutnya kalau V itu terbatas, maka didefinisikan norm seragam dari V itu adalah ini tanda 2 ini kita bacanya sebagai norm, ya. Ini kita baca sebagai norm. Nih, tanda 2 ini norm A. Norm A dari V, ya. Norm A dari V atau norm seragam
dari V pada A gitu ya, merupakan supremum dari mutlak Vx ya, karena kita punya tadi V-nya terbatas, jadi tentu mutlak Vx-nya pasti ada batas atasnya, dan kalau punya batas atas kita pasti bisa mengambil batas atas terkecil yaitu supremumnya. Nah, perhatikan bahwa ini juga berarti bahwasanya V itu VA atau norm dari V pada A itu kurang dari atau sama dengan ya. Ini kurang dari atau sama dengan epsilon. Jika mutlak dari Vx itu kurang dari atau sama dengan epsilon. Ya, seperti ini. Dan dari situ kita akan dapatkan sebuah cara untuk mendefinisikan fungsi barisan itu konvergen seragam dengan cara yang lebih mudah gitu ya. Yaitu suatu barisan fungsi Fn pada ya barisan fungsi terbatas Fn pada A ini konvergen seragam pada A ke F jika norm dari Fn kurang F pada A itu menuju ke 0 atau sama dengan ya menuju ke 0, jadi limit dari normnya menuju 0. Nah, buktinya ya kita buktikan aja lah ya. Bukti bentar. Bukti lemma 8.1.8 ya, yang ke kanan. Jika Fn ini adalah barisan ya di sini bilangnya apa? Barisan yang konvergen seragam. Ya, barisan yang konvergen seragam ke ya pada A ke F ya. Nah, berdasarkan definisinya yaitu definisi 8.1.4 atau menurut definisi 8.1.4 ya. Untuk setiap epsilon gitu ya, atau diberikan epsilon positif sebarang atau diberikan sebarang epsilon positif, pasti ada K yang positif dan bergantung pada sedemikian sehingga bergantung pada epsilon ya. Sehingga jika N-nya ini lebih dari atau sama dengan K epsilon berlaku ya, dan X tentu saja. Saya pindahin ke sini. Dan X-nya itu anggota dari A ya, berlaku Fn X kurang Fx ini kurang dari epsilon, kurang dari sama dengan epsilon ya. Maka ya kita ambil saja supremumnya ya. Supremum ya. Karena dari definisi ini yang diminta adalah supremum dari mutlak gitu ya. Ya. Menurut definisi supremum diperoleh supremumnya dari Fnx ya, ini enggak ada tanda-tanda minusnya. Fnx kurang Fx itu juga masih kurang dari atau sama dengan epsilon. Seperti ini ya, kurang dari atau sama dengan. Nah, karena epsilon ini sembarang, ini berlaku untuk sembarang epsilon, maka diperoleh norm Fnx Fx pada A itu akan tentu menuju ke 0 ya.
Nah, seperti itu. Jadi ya cukup mudah. Yang untuk sebaliknya bisa Anda coba supaya untuk jadi latihan juga, supaya Anda bisa menuliskan dengan cara yang lebih baik. Nah, contoh-contohnya kita bisa lihat bahwasanya ya, saya mau bahas tapi kayaknya nggak usah deh. Ini nanti kita bahas aja di kelas gitu ya, di pertemuan kita. Kemudian yang terakhir yaitu kriteria Cauchy. Nah, ini ya saya nggak akan bahas buktinya, tapi pada dasarnya saya akan sedikit melihat idenya ya. Karena kita sebenarnya sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini, ya. Ini kan berarti dalam tanda kutip kita bisa kayak menuliskan limitnya saja gitu ya dari fungsi fn, tidak bergantung lagi pada x. Padahal kalau kekonvergenan titik demi titik tadi dia bergantung pada x sehingga kita tidak bisa menggunakan limit secara langsung gitu ya. Tapi di kekonvergenan seragam dia lebih fleksibel karena tidak lagi bergantung pada x. Nah, oleh karena itu kita bisa menganggap dalam tanda kutip menganggap dia seperti barisan biasa sehingga kalau dia dalam bentuk barisan menariknya adalah apakah dia memenuhi kriteria Cauchy gitu ya. Jadi ternyata ada gitu ya kriteria Cauchy. Nah, bahwasanya suatu fungsi Fn itu eh, konvergen seragam ya jika dan hanya jika ke suatu fungsi terbatas tentu saja. Jika dan hanya jika memenuhi kriteria Cauchy. Nah, ini eh, buktinya pun sebenarnya sama aja dengan barisan barisan apa ya, barisan konvergen dan barisan yang Cauchy. Bahwasanya satu barisan yang konvergen itu jika hanya jika barisan tersebut Cauchy ya. Untuk di bilangan real tentu saja. Kalau bilangan atau di tempat yang lain belum tentu karena himpunannya harus lengkap dulu supaya bisa memenuhi sifat jika dan hanya jika ini. Saya rasa itu buktinya ini bisa kita bahas nanti atau mungkin Anda yang bahas juga boleh. Anda bisa pelajari, saya yakin Anda punya beberapa sumber yang kredibel ya, bisa dipelajari, kemudian nanti kita diskusikan bersama. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.